Sobat Pantara TV, Banda Bandu Nusantara Televisi, TV-nya Wong Alas Indonesia ya. Malam hari ini kita kembali di obrolan santai. Kali ini saya bersama dengan Bapak Kiai Toat Ubedillah selaku Direktur Bank Jariah NU. Ini sangat menarik bagi kami, Pak. Jadi NU itu punya satu program atau punya ide gagasan yang sangat luar biasa, itu tentang Bank Jariah NU. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Bank Jariah NU atau Baja NU, Pak? Oke, terima kasih kepada TV Bantara. Ya, sebetulnya kita lebih kepada bank. Ini perlu kami sampaikan tentang apa itu Bank Jariah NU. Jadi kalau kita mendengar kata bank, kemudian asumsi kita langsung gitu ya. Bank konvensional dan sebagainya. Bank ini adalah bagaimana kami hadir untuk menghimpun keuangan yang masuk kepada kami untuk kita jariahkan kepada warga masyarakat, siapa saja, terutama kami sementara berjalan untuk warga Nahdliyin ya, yang terjerat dengan para pelaku rentenir atau yang lebih familiar di lingkungan kami adalah bank ucek-ucek itu. Jadi bukan maksud bank kami itu simpan pinjam kemudian membungakan, tidak. Jadi kami mengelola orang-orang yang mau berjariah kepada kami, yang jariah itu sifatnya adalah untuk mengangkat masyarakat yang terjerat oleh pelaku bank ucek-ucek itu tadi. Berarti bank jariah itu hadir untuk mengatasi masyarakat yang sudah terjerat dan sudah kadung pinjam di bank harian atau bank ucek-ucek yang tadi Bapak sebutkan tadi ya. Terus konsepnya itu nanti dari sistem jariahnya siapa saja yang berjariah di situ, Pak? Ya, kita terbuka untuk umum jariah itu. Jadi dari semua komponen, karena kita lebih pergerakannya adalah sosial. Jadi sementara juga ada dari orang Nasrani sudah menjariahkan kepada kami untuk kita kelola untuk membantu. Jadi siapa saja, bukan hanya dari ranting rame atau ranting Magic Suara, tidak. Bahkan harapan kami seluruh Nusantara. Ini satu gerakan yang mohon maaf masih sekupnya bukan satu ranting. Pertama kita mencoba di wilayah kelompok anak ranting Masjid Jami Al Ihsan. Karya berarti ya. Karya kelompok anak ranting. Kita sudah melakukan sensus pribadi dari kami. Sudah sampai ke tahap pendataan berarti ya? Pendataan, tapi bukan yang sifatnya tidak terlalu formal. Itu ada 250 KK di Kar Masjid Al Ihsan. 80% itu terjerat. 80% terjerat bank harian itu, Pak? Bank harian itu. Ini yang jelas menurut kami terpanggil karena ini jelas merusak perekonomian masyarakat. Terus sejauh mana Bapak tahu bahwa bank harian itu memang sangat menjerat dan merusak perekonomian masyarakat? Pengamatan kami berawal dari saya sering duduk di halaman rumah, melihat lalu lantang para pengendara sepeda motor, kemudian rasa ingin tahu sebetulnya itu lalu lantang apa. Ternyata itu rata-rata para pelaku bank. Nah, kemudian terjadilah sering percekcokan keluarga. Itu juga karena perbankan antara pihak suami istri. Dan alhamdulillah setelah rame ini memunculkan Baja NU, pernah suatu ketika saya setelah pulang sholat Jumat disuruh mampir kepada salah satu warga yang kebetulan juga suaminya tidak ada. Itu sore ini pada hari Jumat, kata beliau itu dia akan menerima 2 tamu. Tamu itu adalah tamu pelaku bank ucek-ucek kalau istilah kami itu ya. Debt kolektornya istilahnya. Terus saya sampai tanya, sebetulnya berapa tanggungan panjenengan untuk istilah bank-bank itu? Ternyata nominalnya sampai 3.750.000. Satu orang itu, Pak? Satu orang. Itu kan belum bunga-bunganya. Sehingga jelas
udah laki-lakinya juga sedang tidak kerja, biaya anak sekolahnya juga banyak, lebih dari 3 anak, biaya hidupnya untuk sosial di masyarakat, kondangan dan lain sebagainya. Sehingga itu jelas mematikan perekonomian. Iya, berarti NU hadir di situ sangat tepat sekali nih untuk menolong keadaan sosial masyarakat yang sudah kadung terjerat seperti itu. Iya, dan masyarakat menyambut baik banget. Oh, Dengan sangat gembira. Cuma lagi-lagi ya, nuwun sewu, keterbatasan kemampuan kami dana, karena ya? modal-modalnya kami kan kepercayaan orang yang menjariahkan hartanya untuk dititipkan kepada kami. oh iya, berarti itu sistemnya hibah berarti ya Pak ya? Iya, Tidak, hibah, tidak hibah. seperti penanaman modal ya, Tidak tapi ada, tidak ada. hibah berarti ya? Hibah. Hibah yang nanti di panjenengan itu dibaca NU-nya itu bank syariahnya dikelola untuk para pelaku atau mungkin orang yang terjerat rentenir itu. Ya, yang datanya tadi ada 80% dari orang ya, dari 250 kakak. 250 kakak. Kita bayangkan 250 kakak, 80%-nya itu terjerat. Kali rata-rata bisa satu keluarga itu 3 juta lebih berarti Iya, ya. ya itu yang 3 juta sih ya, angkanya enggak sampai 80%, tapi rata-rata itu. Jadi boleh ditinjau kepada lingkungan kami di wilayah Masjid Al Ihsan. Itu memang setiap satu rumah itu minimal untuk perbankannya itu minimal itu 4. Belum bank konvensionalnya, belum lagi dengan cicilan-cicilan kebutuhan harian seperti ambil ceret, ambil wajah dan lain sebagainya. Iya. Terus kenapa ya kecenderungan masyarakat itu kok larinya ke bank harian atau bank yang riba seperti itu, tidak lari ke bank yang secara umum konvensional ya? Iya, kenapa lebih memilih ke bank harian padahal di situ jelas-jelas sangat tinggi bunganya? Iya, begini, karena satu memang mungkin, mohon maaf, SDM ya, SDM sumber daya manusianya mungkin satu. Kedua memang lebih mudah karena syaratnya tidak terlalu rumit. Tidak ada gunan ya Pak? Tidak ada gunan, tidak terlalu rumit dan bisa langsung cair. Nah, kenapa beliau-beliau ini sampai menurut pengakuan besok-besok kita bisa langsung sidak ke lokasi ke para pengguna itu. Ternyata kenapa sampai punya 1 bank, 2 bank, sampai 3 bank, bahkan sampai 5 bank. Ternyata untuk menyicil hari Rabu dia pinjam di bank yang hari Senin. Oh iya. Dan seterusnya. Berarti artinya untuk menutup angsuran yang kemarin itu dengan cara meminjam lagi berarti ya? Meminjam lagi. Dan yang tidak sehat, itu kan pinjam bukan untuk usaha. Oh iya. Tapi lebih kepada untuk urusan konsumtif berarti ya? Iya, konsumtif. Seperti itu. Sehingga secara logika pinjam hari Senin, besok kita harus sudah nyicil, kan tidak mungkin hidup itu seperti itu. Padahal kalau di rata-rata itu dilihat dari secara umum penghasilan masyarakat itu kalau tidak terjerat bank itu mungkin mereka bisa normal lah ekonominya gitu. Insya Allah normal karena di KAR kami sementara dari tinjauan kami itu kan rata-rata para buruh di tingkat desa, bukan buruh di tingkat kota kan, tidak pakai istilah UMR. Contoh para pekerja petani, buruh petani mencangkul itu kan paling untuk setengah hari dari jam 7 sampai jam 11 dia itu dari angka 30.000 sampai 40.000. Bayangkan kalau sehari dia harus nyicil 2 bank. Mungkin kan tidak mungkin tertutup. Dan itu terus menerus sehingga yang terjadi endingnya mereka pasti akan rusak di bidang ekonominya. Kalau ekonominya rusak, bagaimana secara ibadahnya mau dibangun? Wong doanya saja fidunya hasanah wafil akhirati hasanah kan. Dunia dulu. Kalau istilah orang Jawa dulu, oman iman sejalan. Itu seperti itu. Jadi memang masyarakat itu memang kecenderungannya kuat karena mudahnya pinjam ya. Sementara setelah terjerat
untuk lepas dari jeratan itu sangat sulit sekali Sangat karena sulit. nominalnya semakin naik. Semakin naik, Nah, semakin naik. disitulah NU hadir lewat Baja NU dengan program Bank Jariah Bank tadi ya. Jariah tadi. Berapa yang sudah ditangani Pak? Ya, kalau kita bicara sebetulnya malu ya, tapi untuk kebaikan saya pede saja. Sementara paling belum puluhan orang. Oh iya, masih Karena beberapa orang ya. jujur ini hari kami dari Baja itu baru mengelola jariah 4 juta. Oh 4 juta. 4 Ada yang juta. sudah menjariahkan terkumpul nilai 4 juta. 4 juta. Salah satunya dari orang Nasrani. Oh, orang-orang di luar Islam pun bisa masuk Ya, di situ bisa. ya. Ya, bisa. Bagi saya kalau kita kembali kepada hukum, ini kan kegiatan sosial kan. Betul, betul, Kegiatan betul. sosial, kegiatan sosial. Jadi apalagi kita di Indonesia kan ya, yang sangat-sangat Nusantara kan, kita Betul. tidak memilah dan memilih, siapapun bisa masuk, apalagi untuk kegiatan mengangkat martabat warga negara Indonesia. Mungkin ada gambaran dari Bapak berapa nilai yang dibutuhkan untuk mengatasi 80% dari 250 KK yang terjerat Pak? Ya, kalau udah kita buat rata-rata di angka 1.500.000 juta, aja. Kita buat rata-rata. Itu sudah hampir 200 juta berarti. Iya, hampir 200 juta. Dari 250 KK 80%-nya terjerat itu. Terjerat itu. Tapi Bapak optimis ya untuk bisa mengatasi semua ya? Insya Allah saya optimis, tapi saya optimis, apalagi ini sesuatu yang baik, maka iktikat kami sebagai orang Nahdliyin pasti bisa. Pasti Betul. bisa. Nah, dan juga nanti didukung oleh teman-teman yang lain, mungkin para pemirsa yang mau ikut serta mengatasi masalah kemasyarakatan pekat ini kita bisa bilang, karena jelas ini negara tidak mungkin akan bisa berdiri dengan tegak apabila masyarakatnya rusak di bidang ekonominya. Jelas itu seperti itu. Yang saya bayangkan, apakah beliau-beliau itu akan mampu bertahan sampai 10 tahun yang akan datang untuk mengatasi masalah keekonomian ini? Ternyata kan permasalahannya ada yang istrinya sudah lari ke sana, kan seperti itu, lari ke sini, menghilang dari rumah. Masalahnya itu inilah. Iya. Dan mungkin ya menurut saya ini ada juga kelemahan secara struktural mungkin ya. Karena ternyata ada seorang istri pinjam uang tanpa sepengetahuan suami, tapi ternyata pihak bank mengakseskan seperti itu. Oh iya. Terus harapan besar Bapak Pak tentang Baja NU ini yang sedang dijalankan untuk mengatasi 250 KK yang ada di wilayah Kar Panjenengan dari 80% itu, harapan besar ini seperti apa Pak? Harapan perkembangan dari Baja NU ke depan, terutama diimplementasikan di lokasi ini dan secara umum di Indonesia Pak, harapannya mungkin? Harapan besar saya bukan hanya di Kar kami, tapi minimal itu di Ranting Rame ini sudah bisa kita merdekakan. Oh, betul. Slogan kami adalah Baja NU Rame hadir untuk memberantas rentenir. Ya, maka itu harus bisa terwujud, Cuman ini hari kami hadir hanya masih sebatas meringankan warga masyarakat dari jeratan pelaku riba itu. Oke Pak. Itu. Ya, terima kasih Pak. Yuk, demikianlah Sobat Bantara TV ya, Banda Bandu Nusantara Televisi, TV-nya Wong Alas Indonesia. Tadi kita sudah mengobrol banyak hal tentang Baja NU, Bank Jariah NU. Ini adalah satu upaya kecil yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Jamiah Nahdlatul Ulama Ranting Mencek di program Bank Jariah NU untuk mengatasi persoalan sosial di wilayah Kar, di wilayah anak ranting di daerah Jamiah Nahdlatul Ulama Ranting. Mudah-mudahan ini bisa menggugah nurani kita bersama ya, untuk sama-sama peduli. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman NU ini satu hal yang sangat luar biasa, yang patut kita tiru dan patut kita dukung. Dan bagi semua saja yang mungkin akan ikut peduli dan membantu program Bank Jariah NU, bisa ikut membantu mencariahkan sebagian harta bendanya untuk meringankan beban yang ada di Jamiah NU, terutama yang sudah terjerat di bank harian atau bank rentenir.
Demikianlah ya Sobat Bantara TV, obrolan kita malam hari ini telah selesai dan kita ketemu lagi di sesi obrolan selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.